Setelah menelan kekalahan kontra Thailand U20, setidaknya ada 3 hal yang membedakan timnas Indonesia U20 di sepanjang pertandingan Seoul Earth on Ice Cup 2024. Thailand yang berhasil menciptakan gol pembuka akibat gol dari Kailan Tanadonrian pada menit ke-10 memanfaatkan kesalahan dari bek timnas Indonesia U20 Rahmat Syawal. Bek PSIA Semarang itu mencoba mengoper bola kepada Doni Tripamungkas ke kotak penalti, namun Tanawut Pocai merebutnya dan memberikan bola kepada Rian. Sang striker pun berhasil menyelesaikan peluang, mengirim bola melalui celah kaki kiper Iwayan Arta, dan blunder Rahmat Syawal inilah yang menjadi keran gol pembuka bagi lawan dan mulai menyusutkan mental Garuda. Lalu pada gol kedua, Ratapum Pangkecon sukses memaksimalkan bola yang hilang dari penguasaan pemain timnas Indonesia U20. Wasit yang menabrak pemain timnas Indonesia U20 dimanfaatkan Ratapum untuk merebutnya dan langsung merangsek ke pertahanan lawan. Faktor lainnya adalah timnas Indonesia U20 yang harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-85 karena Jidabin ditandu keluar lapangan akibat cedera lutut. Sang gelandang baru masuk ke lapangan pada menit ke-73, namun kemudian mengalami salah jatuh sehingga perlu ditarik keluar. Indra Syafri pun sudah tidak memiliki pergantian pemain dan Garuda Nusantara terpaksa bermain dengan 10 orang di sisa laga termasuk ketika gol kedua tercipta. Beberapa hal inilah yang membedakan matchday pertama dan kedua Garuda Nusantara di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024 ini. Besok timnas U20 akan melawan sang tuan rumah Korea Selatan di laga terakhir. Mampukah Garuda Nusantara kembali bangkit dari keterpurukannya di laga kontra Thailand? Menarik untuk dinanti. Setelah menaklukkan timnas Indonesia U20, Thailand U20 akhirnya mendapatkan kemenangan perdananya di Piala Seoul Earth on Ice Cup 2024. Kemenangan 2-0 atas Garuda Nusantara menutup tren negatif Thailand yang dipermalukan oleh tuan rumah Korea Selatan dengan skor telak 4-1. Keberhasilan ini juga membuat netizen Thailand menyoroti bagaimana keputusan wasit yang dinilai sering merugikan kedua tim. Hal ini karena gol kedua Thailand lebih dahulu terkena tangan Ratapum sebelum akhirnya berhasil mencetak gol. Salah satu netizen Thailand bahkan menyinggung soal tidak adanya VAR yang menjadi pertimbangan wasit dalam mengambil keputusan untuk mengesahkan gol tersebut. No VAR dan tanpa kekuatan lawan Indonesia, tulis salah satu netizen. Namun, netizen Thailand juga menyoroti permainan kasar dari tim yang dikenal dengan rivalitas tingginya di ASEAN ini. Mereka menyebut bahwa Indonesia seringkali bermain baik di kandang sendiri, tapi ketika mereka keluar selalu seperti ini. Sementara menurutnya Thailand tetap sama, tidak ada permainan ofensif yang berjalan mulus. Di pertandingan terakhir nanti, Thailand akan berhadapan dengan Argentina yang kalah dari timnas Indonesia di laga perdana. Garuda Nusantara yang justru kalah di laga kedua kontra Thailand membuat heboh netizen negara tetangga yakni Malaysia. Unggahan hasil laga timnas Indonesia U20 versus Thailand di Federasi @Thailand Official seketika langsung diserang oleh netizen Indonesia dengan meninggalkan sejumlah komentar menohok. Mereka ada yang menyebut bahwa kemenangan Thailand atas timnas Indonesia U20 kali ini dibantu oleh wasit. Ditambah lagi blunder wasit di ujung laga yang sempat menabrak salah satu pemain timnas Indonesia U20 yang menyebabkan Thailand U20 mencetak gol kedua yang dilesakan Ratapum Pangkecon. Kekalahan dari Thailand U20 membuat timnas Indonesia U20 langsung turun ke bumi. Kemenangan atas Argentina U20 seakan terlupakan setelah tumbang dari Thailand U20. Masyarakat Malaysia pun juga heboh dengan hasil mengejutkan ini. Netizen Malaysia dengan akun @firmeteam bahkan meledek timnas Indonesia U20 dengan menyebut skuad asuhan Indra Syafri cuma menang beruntung melawan Argentina U20. Namun terlepas dari itu, ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024 ini memang dijadikan sebagai salah satu persiapan timnas Indonesia U20 sebelum turun di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Laga grup F kualifikasi Piala Asia U20 ini dilangsungkan di Indonesia pada 25 hingga 29 September 2024 dan skuad Garuda Nusantara tergabung dengan Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengungkapkan penyebab Garuda Muda harus tumbang dari Thailand. Indra Syafri mengatakan bahwa saat melawan Gajah Perang Muda memang situasinya berbeda.
di mana pada babak pertama ia melakukan percobaan dengan merotasi pemain. Tujuannya ingin memberikan kesempatan kepada para pemain lain yang belum mendapatkan kesempatan pada laga pertama lawan Argentina untuk diuji kualitasnya. Maka dari itu, permainan timnas Indonesia U20 pada laga versus Thailand agak berbeda, tidak seagresif saat menaklukkan Argentina. Walau sempat melakukan 5 perubahan dalam susunan pemainnya, pasukan Indra Syafri gagal mengendalikan permainan sedari awal. Bahkan di jeda turun minum, Indra Syafri langsung melakukan 4 pergantian pemain, namun keempatnya pun masih belum cukup untuk mengubah keadaan hingga pelatih asal Sumatera Barat itu mengirim Jidabin dari bangku cadangan. Beberapa kali mampu membantu skuad memberikan ancaman, celakanya Jidabin sudah harus meninggalkan lapangan karena mengalami cedera. Bahkan ia harus ditanduk keluar lapangan akibat salah terjatuh. Cedera Jidabin itu tentunya menjadi kerisauan bagi Indra Syafri menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Terlebih, sang pelatih asal Sumatera Barat itu sebelumnya telah kehilangan satu sosok penting di lini tengah menyusul cederanya Kavia Rizky di Piala AFF U19 2024 lalu. Pemain keturunan Indonesia Korea Selatan yang pernah mengenyam pendidikan di akademi milik Son Heung-min memiliki keinginan besar yang disorot media luar. Jidabin menyebut ingin mengembangkan bakatnya dan mengikuti jalan seperti Son Heung-min. Menurutnya, bergabung dengan Akademi Son Heung-min memberinya pelajaran berharga yang bisa dia manfaatkan di masa depan, termasuk mendapat kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Jidabin pun mendapat tawaran membela timnas Indonesia U17 ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, dan dia masih ingat bagaimana PSSI memanggilnya serta mendiskusikan keputusan tersebut pada orang tuanya. Kini Jidabin tengah membela timnas Indonesia U20 di ajang Piala Seoul Earth on Ice Cup 2024 di Korea Selatan. Dia pun tidak banyak menikmati waktunya di negara kelahiran sang ayah karena sibuk bersama timnas Indonesia. Koneksi Korea yang dimiliki oleh Jidabin pun tak ingin dia manfaatkan untuk menarik perhatian Sintayong. Menurutnya, hal yang perlu dia lakukan adalah bagaimana menunjukkan kualitasnya pada sang pelatih.